Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian bagi waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kota
Hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti hidup yang kekal untuk kebenaran janjikan kami, bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Anda? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi.
Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Kita baca secara responsor ya. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timoteus, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan adanya satu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor Ama Jericho diikuti kor Ina Kamis.
Kita dengar warta jemaat kita di minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 2 Agustus 2026. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu, semua janji Tuhan dipenuhi. 2, kelompok kor di Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Pukul 7.30, Ama Salom and Harmonic. Pukul 10, Gabungan Paropuan Ama Jericho. Pukul 17, Ama Huria NHKBP. Penerima tamu di ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dari sektor Bethlehem. Di pukul 7.30, keluarga D Tampu Bolon Boru Huta Barat. Pukul 10, keluarga L Tumanggor Boru Pasaribu. Di pukul 17, Selawati Boru Hasugian dan Putra Idola Simajuntak. 4, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 9 Agustus 2026 kita memakai bahasa Batak. 5, amplop dana operasional perawatan inventaris. Pada minggu hari ini di waktu persembahan yang kedua, kita memberikan amplop dana operasional perawatan inventaris. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 6, ruas Parguru. Mulai minggu hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, telah menjadi ruas Parguru di gereja kita. Nama Junus Powell Nainggolan dari Naposo Bulung, dari gereja GPI Sidang Taman Mini Jakarta. 7, sosialisasi kerjasama BTN dan HKBP. Pada minggu hari ini, setelah ibadah Minggu 7.30 WIB dan pukul 10, diadakan sosialisasi kerjasama HKBP dengan BTN. Untuk itu, setelah ibadah Minggu, dimohon untuk tidak pulang dulu. Mari kita berikan waktu kita untuk mendengar sosialisasi tersebut. Sehubungan dengan kerjasama tersebut, gereja kita membuat rekening BTN atas nama HKBP Cimanggis. Nomor rekening tertera di lembaran pertama warta jemaat dan juga berupa QRIS telah dipasang di setiap bangku. Jadi kita bisa memberikan persembahan kita melalui rekening dan QRIS. 8, rapat panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon. Pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 20 WIB diadakan rapat panitia tahun transformasi dan pesta Gotilon bertempat di Serbaguna lantai 1. Dihimbau kepada semua panitia dan parhalado untuk hadir mengikuti rapat tersebut. 9, Sinode Distrik. Di hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 11 sampai 12 Agustus 2026 diadakan Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap di New Kartika Hotel and Resto, Jalan Raya Puncak, kilometer 79 Batu Layang 1, Cisarua, Bogor. Diikuti oleh pendeta resort, parhalado utusan Sinode Godang, parhalado utusan Sinode Distrik, dan 1 orang utusan dari HKBP Kota Depok. 10, kebaktian sektor. Kebaktian sektor di hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026, sektor Judea di rumah keluarga di rumah Hera Sitinjak. Sektor Kanaan di rumah keluarga H. Simatupang Boru Manik. Di sektor Galatia di rumah keluarga A. Sihombing Boru Nainggolan. Di sektor Filipi di rumah keluarga A. Pardede Boru Situmeang. Di sektor Philadelphia di rumah keluarga V. Simajuntak Boru Ginting. Kebaktian sektor Rabu tanggal 5 Agustus 2026 di sektor Sion
di rumah keluarga S. Sialagan Boru Nadabdab, di sektor Betania di rumah keluarga E. Sinaga Boru Sagala, di sektor Roma di rumah keluarga A. Simanjorang Boru Sagala, di sektor Nasaret Parhalado sektor, di sektor Kolose di rumah keluarga Nyonya K. Silaban Boru Sitinjak, di sektor Bethlehem di rumah keluarga T. Pangaribuan Boru Simanulang. 11. PA kategorial kaum ibu. Di hari Kamis 6 Agustus 2026 diadakan PA gabungan kategorial kaum ibu mulai pukul 16 WIB. Dihimbau kepada kaum ibu dari setiap sektor dan dari setiap kategorial KOR untuk dapat hadir mengikuti PA tersebut. 12. Konven pelayan penuh waktu. Pada hari Senin 10 Agustus 2026 mulai pukul 10 WIB diadakan konven HKBP Distrik 28 Deboskap bertempat di Gereja Kita HKBP Cimanggis. Diikuti oleh seluruh pelayan penuh waktu beserta keluarga, pendeta pensiun beserta keluarga, dan Punguan Ina Sarfat. 13. Pendaftaran katehisasi CD. Mulai Minggu hari ini 2 Agustus 2026 sampai dengan hari Sabtu 15 Agustus 2026 telah dibuka pendaftaran katekisasi CD reguler. Untuk itu, kepada anak kita yang ingin mengikuti katekisasi CD bisa mendaftar melalui Sintua sektor masing-masing dan juga membawa fotokopi surat baptis. 14. Sakramen Pembaptisan Kudus. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 diadakan Sakramen Pembaptisan Kudus. Kepada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa melalui Sintua sektor masing-masing. 15. Amplop Diakoni Sosial Huria. Di hari Minggu tanggal 9 Agustus kita memberikan amplop diakoni sosial Huria. 16. Apresiasi siswa-siswi berprestasi. Di hari Minggu 6 September 2026 diadakan Gereja Kita pemberian apresiasi untuk siswa-siswi berprestasi di Gereja Kita. Untuk ketentuan dan syarat penerima dana apresiasi bisa kita lihat di Warta Jemaat. 17. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 26 Juli 2026 sebanyak 903 orang. 18. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 19. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 16 kepala keluarga sebanyak Rp2.875.000. 20 persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 13 kepala keluarga sebanyak Rp1.830.000. 21. Keuangan gereja. Huria Rp10.637.450. Pembangunan Rp2.520.000. Sentralisasi atau pusat Rp10.703.550. Jumlah keseluruhan Rp23.861.000. Amplop tahun transformasi dan pesta Gotilon Rp4.350.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta,
mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Agustus 2026 dan ucapan syukur. Untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR kode yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Kita dengar kor lansia.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dengan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 43 sampai ayat 45. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita dengarkan dan simak firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dan segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita saat ini adalah hidup yang pasti selalu dipenuhi dengan janji-janji. Mulai dari janji politik, janji bisnis, janji ketemuan, janji membayar hutang, sampai janji-janji yang lain antara sesama yang walaupun dibuat dengan niat baik, tetapi banyak diantaranya berakhir dengan pengingkaran dan akhirnya melahirkan kekecewaan. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini tanpa sadar sebenarnya sudah membentuk mindset kita, membangun pikiran kita ketika kita berurusan dengan Tuhan. Kita menjadi ragu. Kita kurang yakin apakah Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena itulah sering kita bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar akan menepati kata-katanya? Mengapa prosesnya terlalu lama? Mengapa Tuhan seperti menunda-nunda apa yang dijanjikannya? Kalau kita ditanya apakah memang Tuhan pernah mengingkari janjinya, sebenarnya dalam ayat 45 itu sudah sangat jelas disampaikan di sana. Apa yang dituliskan dalam ayat 45? Boleh kita baca? Iya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Tetapi karena kita, tapi jangan subjektif. Karena kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku dan sekaligus pernah menjadi korban ingkar janji, maka pikiran kita dibangun untuk meragukan janji Tuhan itu. Kepada Tuhan bawaan kita menjadi ragu dan curiga, lalu berpikir jangan-jangan Tuhan tidak akan memenuhi janjinya. Dan pikiran serta respon seperti inilah yang akan diubah oleh firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagaimana topik ibadah kita, bahwa semua janji Tuhan dipenuhi. Semua janji Tuhan dipenuhi. Mari kita dalami dalam 3 alasan yang meyakinkan kita hari ini bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan pasti menggenapi apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Yang pertama mari kita baca ayat 43. Ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel.
Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ini alasan pertama, yaitu kesetiaan Tuhan itu sesungguhnya adalah karakternya. Karakter ni debatado na setia asa di leon. Taboto dola patani karakteron. Tahu ji majo bereng majo na samping miak kamanginang. Lihat dulu yang di sampingmu. Nah, kenal? Kenal. Andaikan dia berjanji sekarang, percaya apa tidak dengan janjinya? Percaya? Kenapa percaya? Karena sudah kenal karakternya. Ada yang tidak percaya? Ada. Kenapa tidak percaya? Angga hutad daho perjanji koling goho. Akhirnya tidak percaya. Karakter itu sangat menentukan dan itulah yang dimiliki Tuhan. Karakter kasih setia, hesed Yahweh. Itulah yang membuat kita percaya dia akan menggenapi janjinya. Dia tidak akan ingkar akan apa yang disampaikan. Jadi secara teologis, janji yang digenapi Tuhan di zaman Yosua ini, nas ini, itu berakar dari perjanjian yang sudah dibuat Allah dengan siapa? Dengan Abraham. Abraham dengan Yosua sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Tuhan berjanji dan itu kepada Abraham dan digenapinya pada zaman Yosua. Kenapa? Janji itu karena karakter Allah lah, bukan karena mereka lebih baik, bukan umat Israel lebih setia. Justru umat Israel ini sering berkhianat, bersungut-sungut kalau kurang, tidak taat, bahkan oleh karena ketidaktaatan mereka hampir terancam punah, dibinasakan di padang gurun itu. Jadi dangalani burju ni bangsoi, tapi karena Allah memiliki kasih setia. Allah memang tidak bisa mengingkari janjinya, itu harus kita yakini. Dang bu ibana maswadaho nakka baga-baganai. Oleh karena itu kita harus buang keraguan kita tentang Allah. Dia pasti menggenapi janjinya. Dan mungkin saat ini ada di antara kita merasa tidak layak menerima pertolongan Tuhan karena merasa berdosa. Arung guna songoni, songona solo be debata majakkonau nga perdosa situ tua. Amanginang, ingatlah bahwa kepastian janji Tuhan dalam hidup kita tidak didasarkan pada seberapa baik kita kepada Tuhan, seberapa setia kita kepada Tuhan, melainkan seberapa kuat Tuhan mengingat kita bahwa kita adalah umat yang dipilihnya untuk menjadi media kasih setianya. Apa tadi yang ditulis dalam epistel kita? 2 Korintus 1 ayat 10, ayat 20. Boleh kita baca ya. Iya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Lalu kita bagaimana? Mengaminkan. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah akan memenuhi janjinya, kita katakan amin. Dia pasti akan memenuhi janjinya. Walaupun kita harus berhikmat memahaminya. Supaya dalam pikiran kita jangan muncul pemahaman berarti kita tidak perlu bertobat. Karena ketika kita berdosa pun Tuhan pasti memiliki kasih setia. Tuhan akan menggenapi janjinya. Jangan terbangun dalam pikiran kita tidak perlu berubah. Jangan. Sekalipun Tuhan selalu penuh dengan kasih setia, Dia pasti juga menghakimi dan menghukum orang yang tetap tinggal di dalam dosanya. Jadi Tuhan memiliki dua konsekuensi atas hidup kita, yaitu berkat dan hukuman.
Dan itu adalah bentuk kasih setianya. Bagaimana kita memahami ini supaya kita bisa paham? Marhatabatak mazawakka manginang molo jugul anak kota izabu. Kalau seorang anak dalam sebuah keluarga berperilaku tidak baik, tidak taat kepada orang tuanya, apakah orang tuanya akan membencinya? Pasti doi. Bah gari hita zolma pesongoni. Dang tadokon mulai sadero dang gelek weho. Paling hukuman kecil, uang jajanmu dikurangi. Olah nido. Ala dipikir saya dong yang jajan naik angin namu sedo. Begitulah Tuhan. Dia mengasihi kita. Sejahat apapun kita, Dia mengasihi kita. Tetapi kita butuh bertobat untuk lebih mengalami kasih-Nya, sama seperti orang tua. Dan itu ribolokok kita, melujuket kita tunatorasta. Paling dua pala satu kini tarimas. Molo ngapala margistang iboto do margistang. Molo dong bekas ni pukulan di natoras, la ibana don mangalapi. Sini biar ku urut iturin nade. Jadi tidak langsung dibuang, tidak langsung. Tetapi kalau kita tetap di dalam keberdosaan itu, tentu ada ganjarannya. Ganjaran sebagai konsekuensi. Demikian respon Tuhan kepada kita. Dia akan selalu menyatakan kasih setianya kepada kita. Tetapi ganjaran atas ketidaktaatan kita juga akan diberlakukannya. Alasan kedua boleh kita baca di ayat 44. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari ya. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ini luar biasa manginang. Dan inilah yang kedua yang menjadi alasan bagi kita. Bahwa ternyata Tuhan tetap menyediakan kasih setianya kepada kita. Yaitu penggenapan janji Tuhan. Bukan berarti tanpa perjuangan kita. Kau berjuang loh kita. Berjuang untuk menemukan kasih setianya. Umat Israel terus berjuang. Begitu sampai di tanah Kanan, mereka tidak langsung duduk makan tidur. Mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa besar. Mereka harus mengolah tanah mereka. Tuhan memberi ketentraman dan kemenangan itu tadi yang dicatat dalam ayat 44 itu. Memberi kemenangan atas musuh-musuh mereka. Kita harus pahami bahwa kedaulatan Tuhan dalam kasih setianya harus disambut dengan perjuangan. Perjuangan hidup kita itu. Mereka tetap berjuang. Jadi ini kita pahami Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa harmoni antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia itu harus berjalan. Jadi tangan Allah yang penuh kasih dari atas harus disambut dengan tangan kita dari bawah bertemu. Kita tidak meletakkan tangan kita di atas meja lalu Tuhan mengambilnya. Tuhan mengulurkan tangannya, kita harus sambut, dan itulah bentuk perjuangan itu. Kalau Allah penuh kasih setia bukan berarti mengajak kita tidur-tidur. Kita pastikan dulu. Mengandalkan janji Tuhan bukan berarti bersikap pasif dan malas-malasan. Lalu kita ingat 3 hal. Ketika Tuhan berjanji mencukupkan kebutuhan kita, bukan berarti kita berhenti bekerja keras. Ketika Tuhan berjanji memberikan pemulihan dan kesembuhan, apakah itu pemulihan kesehatan, apakah itu pemulihan ekonomi kita, kita harus berusaha. Yang sakit harus berobat. Yang mau memulihkan ekonominya harus bekerja. Unang diharap perode bata memulihkan ekonomi hula kudul-hudul libana. Pitor maliting brimona. Brimo Tabba, mana itu gabi gok sakuna. Harus berjuang.
Harus berjuang. Harus berjuang. Ketika Tuhan berjanji memberikan kedamaian, maka kita tetap dipanggil untuk mengampuni. Olo doha mua manginang merdame, unang pasiding-siding bealomi. Asa dameho, anggo say pasiding-siding ngomu, marputar-putar bahon no terus pasiding-siding ngomu masa pajupang. Ada usaha untuk berdamai, tangyakon. Mulu menurut toho sitong ibana salah, tangyakon ma. Apalagi mamoloho salah. Mau berdamai. Disitulah karya Tuhan itu hadir. Jadi kita berjuang. Berjuang untuk dapat menikmati kehidupan. Jadi kita percaya Tuhan menepati janjinya. Dan inilah iman yang benar itu. Iman dalam tindakan yang benar diwujudkan dalam ketaatan. Harus taat. Dan pesan yang terakhir, pesan yang ketiga, boleh kita baca kembali dari ayat 45. Mari kita baca ayat 45 ya. Alasan yang ketiga adalah tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Waktu Tuhan harus kita pastikan dan imani tidak pernah terlambat. Dan juga tidak pernah terlalu cepat. Jadi una kolam marid deh hitamalo. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tohoro terbaik. Mamereng ungu tunggu di zolmose heran su terbaik dunia. Pasti terbaik. Jangan terlalu gelisahkan keadaan kita yang di luar jangkauan kita. Pastikan bahwa janji Tuhan adalah pasti yang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita lihat dari sudut pandang pengalaman perjalanan umat Israel, perjalanan menuju janji yang memakan waktu dari generasi ke generasi. Hanya dari Mesir sampai ke Tanah Kanan memakan waktu berapa tahun? 40 tahun. Liling naik. Habe hitau nolo dope hola sadari ngahirana bosan. 40 tahun. Masa-masa pengembaraan di padang gurun. Masa-masa menghadapi peperangan yang berat. Mereka hadapi itu. Dan ini kita refleksikan dalam hidup kita. Seringkali kita mengira janji Tuhan itu gagal hanya karena janji itu belum digenapi sesuai dengan timeline yang kita buat, jadwal yang sudah kita buat sendiri. HP hita do mabay ni. Dang debata, hita do mabay waktu nai. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan gagal. Padahal penundaan janji Tuhan itu menurut sudut pandang kita itu sering menjadi sebuah proses membentuk karakter kita, karakter yang sedang Tuhan kerjakan dalam keadaan kita. Tidak ada yang terlambat. Oleh karena itu mari kita lihat, cerminkan kepada diri kita. Saya yakin hari ini banyak di antara kita yang sedang dalam ruang tunggu doa. Harung do petang yang tanah samaralus. Pasti lotong anggo suarong be mulak meita asale saya be. Gudang. Ada napa sebelum yang menanti pasangan? Ayo lo dosongon nasi dan menanti orang tua na doga beda dekat terus. Jantungo terus adigat donaing, ganuk mula adigat donaing, adigat donaing. Ada yang menanti pemulihan kesehatan, ada ekonomi, apalagi tabagugot tuh. Menanti kabar-kabar keselamatan dari anggota keluarga, ada. Menantikan kehadiran anak di tengah keluarga, ada yang lain, banyak. Saya tidak bisa daftarkan banyak, tapi dari berbagai pergumulan kita, kehidupan keseharian kita, saya melihat di sini, inilah. Lalu kita naikkan lagi sedikit levelnya. Ada yang gelisah dengan negeri ini. Unang seholan harga ditolor pikirin nong naik. Molo hayatu berarti kon boido naik. Kegelisahan kita banyak. Dan kita sedang di ruang tunggu penantian itu, menanti Tuhan bertindak. Maka kita harus pegang janji Tuhan dari ayat 45 ini sebagai dasar penantian kita.
bahwa Tuhan memenuhi semua yang dijanjikannya. Ini menjadi dasar kita sehingga kita semangat menantikannya, tidak fokus kepada timeline kita yang mengatakan adigado. Saya mengajak kita untuk membaca Filipi 1 ayat 6. Boleh kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 6 ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Catatan sejarah ini yang harus kita lihat. Kesetiaan Tuhan Allah di masa lalu dalam kisah Alkitab itu harus kita buat menjadi jaminan bahwa Dia tidak akan gagal memandu masa depan kita, memberikan jawaban-jawaban doa kita. Tuhan tidak akan pernah gagal untuk melakukannya. Jadi ingatlah, kita bukan Tuhan, Tuhan bukan kita. Jikalau kita sudah menjadi bagian dari pengingkaran janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang telah dijanjikannya kepada kita, dan janji itu berpuncak pada janji damai sejahtera akan dipenuhinya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang baik, yang maha murah dan penuh kasih setia. Terima kasih buat firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak yakin akan janji-janji-Mu. Karena firman-Mu hari ini begitu dengan jelasnya mengingatkan dan memberikan motivasi alasan untuk setia bagi kami, yaitu bahwa semua yang Kau janjikan akan Kau penuhi. Terima kasih Tuhan. Kami akan semakin sungguh-sungguh bekerja karena kami percaya dari pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan akan memenuhi janji, memberikan berkat bagi kami. Dalam setiap upaya dalam kehidupan kami mau berkarya dan selalu taat kepada Tuhan, bekerja di dalam kesetiaan, supaya lewat itu Tuhan memenuhi janji-Mu. Kau hadirkan semuanya karena belas kasih setia-Mu. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu supaya menjadi umat yang setia di hadapan-Mu. Mampukan mereka untuk menjalani kehidupan ini bukan selalu berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan berdasarkan apa yang kami kehendaki, melainkan selalu mengarahkan hati kami untuk setia untuk mengikuti jalan dan cara Tuhan, sebab kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik untuk boleh kami alami sebagai kasih setia. Berkati negeri kami ini di tengah begitu banyaknya polemik-polemik, begitu banyaknya hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sesungguhnya yang harus kami alami di tengah-tengah kemakmuran bangsa ini. Berkati kami Tuhan dapat menikmatinya dengan berjalannya keadilan dan hukum yang benar, dengan semakin banyaknya orang-orang yang peduli kepada sesama. Kami juga berdoa buat bumi kami ini, di mana dalam beberapa minggu terakhir ini kemarau dan bahkan akan terus berjalan sebagaimana diprediksi oleh yang berkompeten sampai September nanti. Tetapi karya Tuhan melebihi itu semua. Tuhan dapat mengubah apa yang menjadi buah dari kasih setiamu kepada kamu, sehingga bumi ini akan selalu penuh dengan kasih karunia. Hanya ya Bapa di sorga, ajar kami untuk memelihara ciptaan-Mu, menjaga lingkungan kami, menjaga bumi ini dari hal-hal kecil, supaya kami juga dapat mengalami kasih setia Tuhan lewat cuaca yang baik, suhu yang baik, dan kami dapat menjalani kehidupan kami. Berkati pemerintah kami dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, berikan hikmat bijaksana kepada mereka, dan berikan juga kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini menjadi warga yang baik, yang taat kepada pemerintah, yang boleh kami hadirkan oleh karena iman kami kepadamu. Terpujilah Tuhan, dan kiranya ibadah kami berkenan kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian nomor 766, dan kita mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Baik Amang Inang, sebagaimana tadi sudah diinformasikan lewat warta, kita mohon bersabar sebentar, hanya 15 menit untuk mendengarkan sosialisasi dari saudara kita dari Bank BTN. Mohon kita tunggu sebentar. Kami persilakan kepada saudari Juliana Borusi Tompul dari BTN Menteng untuk memberikan pemaparan. Kita tunggu sebentar Amang Inang. Ya. Shalom, Horas, selamat hari Minggu Amang Inang semuanya. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Kami dari Bank Tabungan Negara, kami dari cabang Menteng, hari ini akan mensosialisasikan sedikit program HKBP dan Bank BTN. Sebelumnya yang kami hormati Amang Pendeta Namaban, Amang Sintua, Inang, dan Amang Dewan, Amang Inang Dewan. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kami hari ini mempresentasikan, sosialisasikan program HKBP dan Bank BTN. Gitu. Next. Ya, jadi memang kerjasama Bank BTN dan HKBP itu
dibangun untuk menyediakan solusi keuangan bagi jemaat dan pengurus gereja HKBP. Sebenarnya di dalamnya juga termuat makna pelayanan kita. Jadi pelayanan apa, nanti ada program ketika kita buka tabungan, kita ikut berbagian dalam dana abadi dan dana untuk pendidikan Universitas Nomensen tanpa mengurangi tabungan yang ada, tabungan milik kita sendiri gitu Amang Inang. Next. Nah, perkenalkan kami dari kantor cabang Menteng Jakarta Pusat, Jalan Hos Cokro Aminoto. Kami baru berganti dari KCP menjadi kantor cabang di Januari 2026. Fungsinya sama seperti perbankan lainnya, menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat seperti itu. Next. Nah, ini dia tabungan BTN HKBP. Boleh dilanjut. Apa tabungan BTN HKBP? Jadi tabungan BTN HKBP adalah tabungan transaksional untuk jemaat HKBP dengan kemudahan untuk mengatur keuangan dan memperkuat pelayanan rohani. Jadi keunggulannya yang pertama itu tadi, jadi kita rata-rata keuntungan dalam 1 tahun sebanyak 1% itu kita berikan ke Yayasan HKBP Pusat dan dana abadi Universitas HKBP Nomensen. Jadi nanti di sana itu rata-rata perhitungan tabungan BTN HKBP per tahun 1%-nya kita berikan untuk pusat, HKBP Pusat dan Universitas Nomensen tanpa memotong tabungan kita sendiri seperti itu Mang Inang. Lalu kita juga sudah ada kartu visa BTN khusus BTN dan HKBP seperti itu. Nah, selanjutnya fasilitas tabungan BTN HKBP, boleh di next. Nah, jadi kita tidak ada setoran awal Amang Inang. Setoran awalnya tidak ada, terus biaya administrasinya Rp2.000. Nanti ada mobile banking, SMS notifikasi, buku tabungan, ada juga balai poinnya. Boleh next. Nah, ini detailnya. Jadi tabungan BTN HKBP ini tidak hanya diberikan untuk perorangan saja, tapi juga BTN lembaga. Jadi BTN HKBP lembaga. Jadi bisa untuk perorangan, bisa juga untuk lembaga. Untuk biaya adminnya sama Rp2.000 saja dan setoran awalnya 0. Nanti kalau Amang Inang setor ada saldo mengendap hanya 10.000 saja. Seperti itu. Boleh next. Nah, ini dia apa yang menjadi keunggulan program HKBP dan BTN. Program tabungannya ada namanya program Horas HKBP. Nah, ini yang menjadi keunggulan dan daya tarik biasanya untuk jemaat HKBP karena kita punya peluang untuk jalan-jalan atau wisata rohani ke Holy Land. Selain itu kita juga bisa dapat tabungan, kita bisa dapat dana, kita bisa dapat selain mendapat jalan-jalan wisata rohani ke Holy Land, kita juga bisa dapat souvenir, kita juga bisa dapat voucher lainnya gitu ya. Nah, untuk periode pelaksanaannya ini dari bulan Juli, bulan kemarin, sampai nanti bulan Desember 2026. Nah, untuk kantor cabang pelaksanaannya ini berlaku untuk semua outlet Bank BTN gitu. Gimana sih caranya? Jadi Amang Inang nanti bisa buka tabungan BTN HKBP. Nah, ketika Amang buka tabungan BTN HKBP, nanti Amang Inang bisa dapat 10 tiket. Nah, 10 tiket itu setara dengan 1 undian. Jadi Amang Inang punya 1 peluang undian untuk jalan-jalan trip ke Holy Land. Gitu. Boleh next? Nah, ini dia manfaat atau benefit yang akan didapatkan. Yang pertama, hadiah trip to Holy Land. Jadi kalau juara 1 nanti dapat 1 orang trip ke Holy Land dan cashback tabungan BTN HKBP sebesar Rp20 juta. Lumayan ya, banyak Amang Inang. Kemudian juara 2 nanti mendapat trip ke Holy Land untuk 6 orang dan cashback tabungan sebesar Rp10 juta. Dan juara 3 mendapat 5 orang trip ke Holy Land. Nah, selain itu kita juga punya juara harapan 1, harapan 2 dan harapan 3. Harapan 1 nanti 1 orang bisa dapat cashback tabungan sebesar Rp5 juta. Harapan 2 dapat emas 1 gram untuk 6 orang dan juara 3 mendapat cashback tabungan HKBP sebanyak Rp1 juta untuk 5 orang gitu. Jadi benefitnya banyak sekali Amang Inang. Caranya gimana dapat tiketnya? Nah, kita coba next slide. Nah, syarat atau ketentuan program benefit undian akan diberikan kepada nasabah pemilik rekening tabungan BTN HKBP yang beruntung. Jadi memang syarat wajibnya adalah kita buka tabungan BTN HKBP gitu. Nah, syaratnya yang nomor 3, nasabah dengan saldo setiap akhir bulan minimal 1 juta akan mendapatkan nilai 1 tiket.
Jadi ada banyak cara untuk kita mendapatkan tiket. Selain kita buka tabungan saja sudah dapat 10 tiket sama dengan 1 undian. Lalu nomor 5, kita buat transaksi setiap bulan, di luar kita transfer dana, kita juga udah dapatkan 1 tiket. Contohnya, kita beli buah harga 150.000. Minimal transaksi 100.000, kita pakai kris, beli buah 150.000. Kita udah dapatkan 1 tiket. Nah, jadi maksimal 1 bulan kalau kita pakai kris itu hanya dapat 10 tiket. Ya kan? Jadi kalau sebulan 10 tiket dikali 6 bulan udah dapat 60 tiket. Kita udah dapat sama dengan 6 undian, 6 peluang untuk jalan-jalan ke Holy Land. Ya kan? Belum lagi kita buka tabungan di awal udah dapat 10 tiket. Berarti kita punya 70 tiket sama dengan 7 undian atau peluang untuk jalan-jalan ke Holy Land atau dapat uang tunai lainnya gitu. Jadi banyak cara dan mudah untuk mendapatkan peluang kita bisa jalan-jalan atau dapat cashback dana dari BTN HKBP Amanginang. Nah, kemudian next. Nah, setiap 10 tiket yang dimiliki oleh nasabah berhak mendapatkan 1 undian. Nah, itu tadi ya. Jadi kita punya buka tabungan kan dapat 10 tiket, berarti kita punya 1 undian. Kita transaksi pakai kris 10 kali, ya kan, dalam 1 bulan kita dapat 1 undian gitu. Jadi banyak peluang kita menginau untuk bisa mendapatkan jalan-jalan ke Holy Land, kan lumayan ya jalan-jalan ataupun cashback ya. Cuman buka tabungan aja gitu. Nah, nomor 3, nasabah hanya berhak mendapat 1 kategori hadiah per orang gitu ya. Jadi nanti tidak akan ada yang dapat hadiah double dalam 1 orang gitu. Tapi 1 orang bisa dapat peluang 6 tiket yang tadi gitu kan, karena ada yang dapat 6 tiket trip ke Holy Land, cashbacknya berapa gitu ya. Jadi memang 1 orang hanya mendapat 1 hadiah saja. Nah, kemudian next slide. Nah, poin penting nomor 5, periode perjalanan trip to Holy Land akan dilaksanakan di semester 2 tahun 2026. Waktu perjalanan akan disampaikan pada kesempatan pertama mempertimbangkan waktu terbaik untuk perjalanan ke luar negeri gitu. Jadi untuk periode saat ini, Amanginang buka sekarang, Amanginang bisa dapat peluang diundi nanti di akhir tahun di bulan Desember. Nanti diundi bulan Desember, tanggal perjalanan ke luar negerinya nanti akan diinfokan berikutnya. Boleh next. Nah, ini dia contoh perhitungannya. Sama yang tadi kita contohkan. Pada bulan November, nasabah Viola membuka rekening. Berarti Viola udah dapat 10 tiket, ya kan? Kemudian 1 minggu setelahnya, Viola isi saldo OVO 200.000. Sehingga Viola mendapat 1 tiket. Lalu akhir bulan November, dia punya saldo sebesar 4.500.000. Berarti dia punya 4 tiket. Nanti total dalam 1 bulan, dia punya 15 tiket. Ya kan? Kalau 15 tiket dikali sampai bulan Juni 2026, maka dia punya 65 tiket. Tadi 65 tiket sama dengan 6 undian. 6 undian peluang untuk jalan-jalan ke luar negeri. Seperti itu Amanginang. Nah, next. Nah, mungkin itu program BTN dan HKBP program khususnya. Jadi selain kita bisa dapat jalan-jalan ke Holy Land, kita dapat cashback, kita juga punya misi pelayanan untuk gereja tanpa memotong tabungan kita sendiri gitu Amanginang. Nah, kami juga BTN tidak hanya punya program tabungan saja, kami terkenal dengan KPR-nya. Ya mungkin Amanginang familiarnya dengan BTN itu KPR gitu. Kita juga punya program KPR atau punya program kredit lainnya, kredit agunan rumah atau kredit ringan. Kalau Amanginang punya kebutuhan kredit atau kebutuhan perbankan atau layanan keuangan transaksi lainnya, kami punya booth di bawah. Atau Amanginang yang mau buka tabungan boleh ke bawah, kami ada beberapa orang, 6 orang di bawah. Nanti boleh tanya-tanyakan di bawah apa yang bisa kami bantu, apa yang menjadi kebutuhan Amanginang. Mungkin sekian presentasi sosialisasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Horas, Shalom, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat